Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, sebentar lagi bulan suci Ramadan akan menghampiri kita. Tamu yang sangat mulia, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya aktivitas ibadah di dalamnya. Maka pada kesempatan ini kita perlu sejenak memurajaah materi-materi tentang puasa kita agar apa? Agar kita lebih maksimal, agar ibadah-ibadah yang kita lakukan mabniun alal ilmi, dibangun di atas ilmu. Umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan merujuk pada ayat yang membahas khusus tentang Ramadan dan puasa di bulan suci Ramadan. Silakan Umahat ambil Al-Quran atau buka HP-nya kalau ada aplikasi Al-Quran. Ayat surah Al-Baqarah ayat 183 hingga ayat 185. Karena ketiga ayat ini Umahat membahas khusus tentang apa? Tentang bulan Ramadan dan puasa di bulan Ramadan. Al-Baqarah 183 hingga 185. Sudah? Kenapa kita merujuk kepada Al-Quran? Karena sumber ilmu itu di Al-Quran. Karena tujuan utama diturunkan Al-Quran adalah liyadabbaru ayatihi, agar ditadabburi ayat-ayatnya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an ataukah hati mereka tertutup? Sudah Mahat dibuka? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Coba kita perhatikan ayat ini, luar biasa. Ayat ini sifatnya khobariyah, hanya sekedar apa? Mengabarkan kepada kita bahwa kewajiban berpuasa itu bagi orang-orang yang beriman. Maka Allah seru mereka yang beriman untuk menjalankan kewajiban puasa. Pelajaran besar bagi kita Umahat bahwa asas utama atau pondasi atau bekal utama untuk berpuasa di bulan suci Ramadan haruslah ada asas iman, harus ada dasar iman dalam diri kita. Kita mengimani bahwa yang memerintahkan ini adalah Allah, yang mewajibkan ini adalah Allah. Tentulah Allah tidak menginginkan kita kesengsaraan. Tentulah Allah menginginkan dari ibadah puasa itu kemaslahatan, baik duniawi maupun ukhrawi. Maka Rasulullah SAW juga bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan." Barang siapa yang berpuasa karena iman, barulah nanti dia bisa apa? Bisa istiqomah. Coba lihat Umahat yang mereka kurang keimanan atau tidak memiliki dasar iman, maka paling sehari 2 hari puasa, setelah itu sudah merokok di tengah jalan, sudah berani masuk warung terang-terangan gitu makan. Kenapa? Karena kurangnya keimanan. Allah hanya mengkhitab atau memerintahkan orang yang beriman karena mereka inilah yang
sanggup menjalankan setiap perintah atau setiap larangan. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah ummahat, kewajiban puasa Ramadan itu hanya 1 bulan dalam setahun. Coba sekiranya kita berandai-andai nih ya, kalau sekiranya kewajiban puasa itu seperti kewajiban sholat, kira-kira berat nggak ummahat? Berat. Siang puasa, malam puasa, nggak sanggup. Allah tahu bahwa hambaku ini nggak sanggup untuk apa? Untuk menjalani puasa itu kalau diwajibkan seperti kewajiban sholat. Allah juga tahu bahwa ini sangat berat kalau diwajibkan setiap bulannya. Kenapa kira-kira ummahat? Karena kewajiban puasa itu berkaitan erat dengan syahwat perut dan syahwat kemaluan. Paham? Berkaitan erat dengan apa? Syahwat perut, syahwat kemaluan. Coba bayangkan, kita mau makan, dihidangkan, diantarkan coto Makassar mungkin. Astagfirullah, puasa lagi. Kita diundang lagi dalam sebuah acara, puasa lagi. Akhirnya apa? Udah nggak sanggup. Ya memang ini adalah pembebanan la yutok, yang tidak dimampui kalau ini apa? Setiap bulan. Tapi Allah wajibkan kita 1 bulan dalam 1 tahun. Kita bandingkan ummahat, 11 dibandingkan 1. Yang mana yang lebih kecil? 1 kan? Di 1 bulan itu pun hanya di siang harinya. Di malam harinya kita bebas balas dendam. Paham? Bebas makan sepuasnya lagi, berhubungan dengan suami dan seterusnya. Hanya di siang harinya saja. Timbul pertanyaan sekarang, kewajiban puasa ini untuk siapa? Maka jawabannya yang pertama, untuk muslim atau yang beragama Islam. Berarti orang kafir tidak diwajibkan berpuasa, tidak bebani hukum puasa kepada mereka. Yang kedua, kepada al-balik, orang yang sudah balik. Maka anak kecil nanti dididik, dilatih saja, karena belum ada pembebanan kewajiban kepada mereka. Bagaimana caranya? Caranya diajak sahur. Nah, ayo sahur bareng. Nah, ketika nanti di jam 9 atau di jam 10 dia lapar, kalau bisa dialihkan, diajak main kemana gitu, hilang rasa laparnya, maka dikondisikan. Tapi kalau sekiranya sakit mah lapar, ya sudah dikasih makan, nanti dilanjut lagi puasanya. Paham? Jangan sampai nunggu jam 12, nak puasa setengah hari ya. Enggak, ini pendidikan yang tidak tepat. Karena enggak ada puasa setengah hari. Jadi di jam 11 atau di jam 12 dia lapar, kasih makan terus lanjut lagi puasanya. Sebagai bentuk apa? Pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah al-akil, yang berakal. Menunjukkan bahwa al-majnun, orang yang gila, tidak wajib berpuasa. Demikian juga al-mukmi, orang yang pingsan atau orang koma, tidak ada kewajiban puasa. Atau orang yang pikun. Orang yang pikun itu kan tidak lagi mengingat sesuatu kan? Ini tidak wajib puasa. Kemudian yang keempat, kewajiban puasa ini kepada al-muti, orang yang mampu. Orang yang mampu. Nanti di ayat berikutnya akan disebutkan siapa-siapa saja yang tidak mampu untuk berpuasa. Kemudian yang kelima adalah al-mukim, orang yang sedang mukim. Nah, kelima orang inilah yang
diwajibkan apa ummahat? Berpuasa. Kita ulangi, yang pertama apa tadi? Al-Islam atau al-Muslim, orang yang beragama Islam. Yang kedua al-Balik. Yang ketiga al-Akil. Yang keempat al-Muti, orang yang mampu. Yang kelima al-Mukim, orang yang sedang mukim. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kalian. Ayat ini adalah hiburan bagi orang-orang mukmin dari kalangan umat Nabi Muhammad, bahwa pembebanan ini bukan untuk khusus kalian saja, sudah dijalani oleh orang-orang sebelum kalian. Paham? Ini bukan kekhususan, bukan pembebanan buat kalian saja. La'allakum tattaqun. Ini adalah hikmah puasa. Tujuan Allah mensyariatkan puasa la'allakum, agar kalian bertakwa. Ini harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ummahat, tattaqun di sini, kalau antunna sudah pernah belajar bahasa Arab, ini adalah fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan sedang atau akan. Apa ini pelajarannya? Pelajarannya bahwa hikmah terbesar dari puasa itu agar kalian bertakwa saat ini dan ke depan, 11 bulan ke depan, di bulan Syawal, Dzulqa'dah dan seterusnya. Kenapa takwa yang diinginkan oleh Allah? Ternyata karena takwa ini adalah sebab utama kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa? Yang mana itu? Agar kalian bertakwa di saat ini, yaitu di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya atau 11 bulan berikutnya. Kita tahu bersama ummahat bahwa takwa itu adalah meninggalkan perintah dan menjauhi larangan. Coba kita perhatikan di saat kita berpuasa. Banyak hal-hal ibadah yang kita lakukan, banyak hal-hal juga yang kita jauhi. Contoh hal yang kita lakukan atau ibadah-ibadah yang kita lakukan. Yang pertama ummahat adalah ikhlas. Keikhlasan. Itu nampak dari diri orang yang berpuasa. Di sini ada yang sedang puasa hari Senin enggak umat? Ada kan? Itu kalau enggak ditanya, itu enggak ditahu dia sedang ibadah kan? Kecuali dia pura-pura lemes. Kenapa lemes? Tadi saya enggak sahur, sekarang lagi puasa. Baru ketahuan kan? Kalau dia dia enggak ngasih tahu, maka orang lain akan tidak tahu dia sedang apa? Sedang ibadah. Beda dengan sholat ummahat, kelihatan gerak-geriknya kan? Bayar zakat, umroh, haji kelihatan. Tapi orang yang berpuasa itu melatih diri mereka untuk apa? Untuk ikhlas. Yang kedua, orang yang berpuasa itu ummahat melatih dirinya untuk muraqabah. Merasa diawasi. Merasa diawasi oleh Allah. Coba bayangkan, dia berpuasa. Padahal dia bisa makan diam-diam dalam kamar, bisa minum air ketika wudu sambil wudu gitu, sambil minum air. Bisa banyak hal dia lakukan untuk menutupi dari pandangan orang lain. Tapi itu dia tinggalkan, kenapa? Karena dia merasa muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendidikan ini kalau sekiranya dibawa dalam kehidupan kita ummahat, luar biasa. Kita sebagai seorang istri ditinggal suami ke lokasi. Suami enggak lihat kan? Suami enggak pasang CCTV kan?
Kita bisa saja kontakkan dengan pacar lama mungkin, mantan mungkin, bisa saja. Diam-diam gitu. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi apalah yang terjadi. Kenapa? Karena kita kurangnya muraqabah. Nah, pendidikan yang lain lagi yaitu kesetaraan, di mana si miskin maupun si kaya merasakan hal yang sama ketika berpuasa. Si miskin dia nggak makan karena nggak ada makanan. Si kaya dia menahan lapar karena apa, Umahat? Karena dia puasa. Berarti sama kedudukannya kan? Allah mau menjadikan kita dalam puasa ini apa? Adanya kesetaraan, kesamaan. Karena memang begitulah kita hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia hanyalah yang paling tinggi ketakwaannya. Tidak ada istilahnya apa kasta-kasta dalam kehidupan. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu di surah Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian adalah yang bertakwa. Apakah orang Arabnya, Indonesianya, Bugisnya, semua. Pokoknya yang paling bertakwa. Di saat kita berpuasa Umahat, kita rajin baca Al-Quran, rajin taraweh, rajin sedekah. Dan yang banyak sekali apa? Ibadah-ibadah yang kita lakukan di saat kita berpuasa. Inilah hakikatnya apa? Ketakwaan. Ini dari sisi apa? Yang diperintahkan tadi. Dari sisi yang dilarang banyak sekali. Kita yang biasanya ghibah, kita yang biasanya namimah, mengadu domba gitu, yang biasanya posting hal-hal pribadi, curhat di media sosial, kita apa? Tinggalkan semua itu Umahat. Kenapa? Karena kita sedang berpuasa. Tujuan mulia yang diinginkan oleh Allah agar kalian bertakwa. Tapi jangan di Ramadan saja. Karena seorang ulama pernah berkata, bi'sal qaumu qaumun ya'rifuna haqqallahi illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah kaum yang hanya mengenal hak Allah di bulan Ramadan saja. Rajinnya baca Al-Quran, tilawahnya di Al-Quran, di bulan Ramadan saja, sedekahnya dan seterusnya. Ketika datang bulan Syawal selesai, ma'assalamah. Ditinggalkan semua kebiasaannya. Maka ingat Umahat bahwa sawabul hasanati al hasanatu ba'du. Balasan kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Maka di bulan Syawal nanti kita langsung disuguhi dengan apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Agar kita istiqomah. Tidak terhenti puasanya di bulan Ramadan saja. Nah, ayyamam ma'dudat, hari-hari yang berbilang, sebentar sekali, 30 hari atau 29 hari saja. Tidak terasa nanti Umahat, kok sudah pertengahan, kok sudah 10 terakhir. Cepat banget. Yang bikin lama itu Umahat kalau kita hitung. Paham? Yang bikin lama itu kalau kita nunggu kapan bukanya ya. Paham? Ini yang membuat lama. Karena menanti sesuatu yang akan datang itu lama. Membuat kita apa? Sumpek menunggunya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Ini adalah rukhsah, keringanan yang Allah berikan kepada mereka yang telah diwajibkan berpuasa. Maka barang siapa di antara kalian, laki-laki atau perempuan, dalam keadaan sakit atau sedang safar. Di sini Umahat ada yang tersembunyi ya di ayat ini ya. Apa itu yang tersembunyi? Fa'aftara. Lalu dia berbuka atau tidak berpuasa.
maka gantilah di hari yang lain. Gantilah di hari yang lain. Paham ummahat? Kita ulangin, faman kana minkum maridon, barang siapa di antara kalian sakit atau sedang safar, maka gantilah di hari yang lain. Kalau kita pahami tekstual ayat ini bahwa orang yang sedang sakit meskipun dia berpuasa tetap harus menggantinya, mengkodoknya di hari yang lain kan? Orang yang safar sedang berpuasa juga juga harus mengganti di hari yang lain. Maka dimunculkanlah sesuatu yang disembunyikan tadi, fa'aftara. Ini kalau dalam ilmu mantik namanya dilalatul iqtida, sesuatu yang kalau tidak dimunculkan akan mengurangi pemahaman makna ayat tersebut. Nah, ini rukhsah, keringanan bagi si yang sakit tadi. Tapi tentu di sini haruslah memenuhi syarat dan ketentuan. Kalau sekiranya dia hanya sakit panu gitu, maka tetap wajib berpuasa. Paham Mat? Sakit batuk-batuk, pilek sedikit gitu, ya tetap wajib berpuasa. Siapa mereka yang diberikan rukhsah tidak berpuasa ini? Adalah mereka yang jika berpuasa tambah sakitnya atau lambat sembuhnya. Paham? Dokter menyarankan bahwa jika Bapak puasa ini proses penyembuhannya jadi lambat. Maka Anda lebih baiknya ummahat? Tidak berpuasa. Yang kedua adalah musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan. Apakah perjalanan yang sifatnya mubah, dagang gitu, atau ngunjungin keluarga, ataukah safarnya yang sifatnya ibadah, umroh, haji. Kalau ziarah kubur Wali Songo, ini safar apa ummahat? Safar yang maksiat ini. Paham? Atau safar mengunjungi kuburan Nabi, ini juga safar yang tidak tepat. Yang benar safar mengunjungi Masjid Nabawi, bukan Masjid Nabi. Bukan kuburan Nabi. Nasi musafir ini ummahat para ulama berselisih. Syafi'i atau Imam Syafi'i menganggap bahwa lebih utama si musafir ini untuk Untuk berpuasa. Paham? Lebih utama si musafir ini untuk berpuasa. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal menganggap bahwa lebih utama dia untuk tidak berpuasa. Kalau Imam Malik menganggap bahwa terserah, milih, mau puasa silakan, mau enggak puasa silakan. Tapi yang mereka sepakati adalah ketika si musafir ini mengalami kesulitan di saat berpuasa, maka wajib dia ummahat membatalkan puasanya. Ketika Rasulullah sedang safar bersama sahabatnya menuju Mekah di bulan Ramadan gitu, mereka kesulitan, bahkan ada yang dikerumunin sampai dipayungin gitu. Lantas Rasulullah bertanya kepada sahabat ini, kenapa kalian seperti ini? Kata, ini ada yang sedang berpuasa. Kata Rasulullah, laisa minal birri an as-shaumu fi Ramadan. Atau kama qala Nabi. Tidak ada kebaikan berpuasa di bulan Ramadan. Ini maknanya apa ummahat? Kalau memberatkan, menyulitkan berpuasa di bulan Ramadan di saat kita safar. Nah, lihat sekarang. Kondisi kita safar kemana-mana sekarang nyaman atau sulit ummahat? Iya nyaman. Duduk sejenak saja, tiba-tiba sudah sampai ke Qatar,
ke Turki, ke Arab Saudi. Nah, maka lebih baik apa ummahat kira-kira? Berpuasa. Meskipun tidak berpuasa juga dibolehkan. Kalau mazhab Ibnu Hazm mewajibkan apa? Harus tidak berpuasa di saat safar. Tapi ini mazhab yang pendapat yang lemah. Karena dia melihat tekstual ayat ini tidak menampakkan sesuatu yang tersembunyi tadi. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Dan bagi orang yang mampu, bagi mereka yang mampu, maka fidyah, membayar fidyah kalau dia tidak berpuasa, berupa makanan untuk orang miskin. Para sahabat ummahat dan ulama-ulama setelahnya berselisih tentang ayat ini. Apakah ayat ini mansuh ataukah tidak? Apakah ayat ini dihapus hukumnya ataukah tidak? Kita berikan dulu pemahaman terhadap ayat ini. Ayat ini maknanya adalah jika mereka mampu berpuasa, kemudian tidak berpuasa, maka wajib membayar fidyah. Paham umat? Kita ulangi, jika mereka mampu berpuasa, kemudian tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka kewajibannya apa? Membayar fidyah. Paham? Contoh di sini ummahat pada mampu puasa kan? Iya. Nah, ketika ummahat nanti nggak puasa, maka wajib membayar fidyah. Ini tekstual ayat ini. Nah, Abdullah bin Umar menganggap bahwa ayat ini mansuh, dihapus hukumnya. Dihapus hukumnya. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu an menganggap bahwa laisat mansukhah. Ayat ini tidak dihapus hukumnya. Tapi ayat ini mengarah kepada apa? Kepada nenek-nenek atau kakek-kakek yang tidak mampu berpuasa. Paham? Nenek-nenek atau kakek-kakek atau syekh atau syekhoh yang tidak mampu berpuasa, barulah membayar apa? Fidyah. Paham? Ini yang lebih tepat pendapat Ibnu Abbas, bahwa ayat ini tidak dihapus hukumnya, tapi diarahkan kepada kakek-kakek atau nenek-nenek. Nah, si kakek ini atau si nenek ini ummahat, apakah menggunakan patokan umur gitu baru dikatakan tidak mampu? Maka jawabannya tidak. Kembali kepada person si nenek atau si kakek tadi. Kalau dia bilang saya masih sanggup puasa, ya silahkan. Meskipun umurnya sudah 90 mungkin atau 100 mungkin. Tapi kalau ada kakek-kakek umurnya 70, bilang saya nggak sanggup lagi puasa, ya sudah. Maka kewajibannya apa ummahat? Membayar fidyah. Nah, fidyah ini para ulama berselisih berapa ukurannya. Ada yang mengatakan seperti mazhab Hambali itu 2 mud. 2 mud. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan 1 mud. 2 mud atau 1 mud, kalau kita kekilohkan, alihkan ke kilogram ummahat, kita ini dulu berapa kilokah 1 sok itu? Karena 1 sok itu ukuran untuk zakat fitri. Ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,7, ada yang mengatakan berapa ummahat? 3 kilo. Kita bagi dulu deh, 3 kilo dibagi 4, karena 1 sok itu 4 mud. Kita bagi dulu ummahat. Siapa di sini yang matematikanya ranking 1? Oh, enggak gampang sekarang saat ada kalkulator. Coba kita ambil lah yang paling tinggi ummahat ya, 3 kilo. 3 kilo dibagi 4. Berapa? Berapa gram ummahat? 750 gram atau 7 ons setengah.
Iya. Ini berupa apa? Makanan mentahan. Mentahan. Kalau kita ambil madhab Syafi'i tadi, berarti apa? 750 saja. Kalau nanti kakek kita ninggalin sebulan, berarti tinggal dikali berapa? Sebulan. Ustadz, kalau mau ditambah Indomie, mau ditambah telur, sarden, ciki-ciki, boleh nggak? Terserahlah, bukan wajib itu. Paham? Yang wajib hanya apa? Berasnya saja. Boleh nggak diuangkan Ustadz? Nggak boleh. Paham? Harus berupa apa? Makanan. Kalau kita ambil tadi madhab Hambali, 2 mud berarti berapa umahat? 1,5 kilo. Dikali hari yang ditinggalkan. Nah, itu ukuran apa? Ukuran fidyah. Kalau kita langsung beli makanan, seperti nasi bungkus gitu, yang ada nasinya, ada lauknya di situ, kita bagikan ke orang miskin, maka itu juga boleh. Atau ini umahat sekali mendayung 2 pulau terlewati di saat Idul Fitri. Kan banyak tuh makanan kita. Ada buras, ada ketupat, macam-macam, ada lontong. Kita panggil aja orang miskin, ayo makan. Ada 30 orang, sudah. Mereka dikasih makan, selesailah pula kita membayar fidyah. Nah, sekarang yang jadi masalah umahat adalah wanita yang hamil atau sedang menyusui. Wanita yang hamil atau sedang menyusui. Ingat dulu umahat bahwa wanita yang hamil atau sedang menyusui itu tidak ada dalilnya. Dari Al-Quran maupun dari hadis. Adanya dalilnya adalah qiyas. Nah, kalau sekiranya wanita yang hamil tidak bisa berpuasa karena takut janinnya atau takut kesehatan dirinya, apa kewajiban dia? Apakah qadha atau fidyah? Maka dilihat umat, kalau sekiranya kita kiaskan ke orang yang sakit, maka kewajibannya apa umahat? Qadha. Kewajibannya adalah qadha. Kalau kita kiaskan ke orang tua atau kakek atau nenek tadi, maka kewajibannya apa? Fidyah. Ibnu Hazm menganggap bahwa wanita yang hamil atau sedang menyusui itu tidak ada kewajiban sama sekali. Kalau dia tidak apa? Berpuasa. Kenapa kira-kira umahat? Karena tidak ada dalilnya. Nah, yang lebih dekat dalam hal ini, dalam kebenaran adalah bayar fidyah. Dan ini sangat apa? Meringankan wanita yang hamil atau sedang menyusui. Belum lagi kalau sekiranya si umahat ini setiap tahun dia isi umahat. Coba bayangkan tahun ini di bulan Ramadan nanti dia melahirkan. Berarti dia nggak puasa kan? Paham? Baru jalan 5 bulan setelah nifas, berisi lagi. Padahal dia sedang apa ini umahat? Sedang menyusui kan? Masa menyusuinya pun belum selesai karena 2 tahun. 2 tahun. Datang bulan Ramadan berikutnya. Masih menyusui. Kemudian setelah itu lahir lagi anak kedua. Menyusui lagi. Kemudian datang lagi bulan Ramadan ketiga. Isi lagi dia. Enggak puasa lagi. Maka sangat berat kalau sekiranya umahat? Mengqadha. Maka yang lebih dekat adalah dan yang lebih ringan adalah dia membayar fidyah. Kemudian kita lanjutkan wa antasumu khairul lakum, dan kalian berpuasa itu lebih baik. Bagi siapa ini umahat? Bagi orang yang sakit, musafir, dan si kakek tadi. Kalau puasa itu tidak memberatkan apalagi memudorotkan.
maka berpuasa lebih baik. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Kita beralih ke ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Kita tahu bahwa Al-Qur'an turun di bulan Ramadan. Apa itu bulan Ramadan, Ummahat? Ramadan itu berasal dari kata romdo. Romdo. Romdo itu adalah musim panas atau sangat bersangatan panasnya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu pasti musim panas dan puncak-puncaknya musim panas. Kenapa kira-kira, Ummahat? Karena ini sangat dibutuhkan oleh pohon korma untuk memasak buah-buah korma tersebut, yang itu nanti dibutuhkan oleh orang-orang yang berpuasa. Karena kan disunnahkan nanti, Ummahat, apa? Sahurnya bukanya pakai korma, sahurnya pakai korma kan? Coba Ummahat jalankan sunnah ini. Bukanya pakai korma, sahurnya pakai korma. Pasti Ummahat langsing. Paham? Nggak perlu diet. Dan pasti pengeluarannya sangat sangat irit. Tinggal beli korma aja 2 kilo cukup untuk sebulan untuk sekeluarga. Sekaligus tidak membuat kenaikan cabai, tomat, paham, tepung, gula. Nggak ada orang menjalankan sunnah Rasulullah. Nggak ada lagi bingka, nggak laku lagi si kaporok dan yang lainnya. Akhirnya tutup penjual-penjual kue itu, Ummahat. Tapi karena kita wah-wahan dalam berbuka dan sahur, akhirnya dimanfaatin oleh para pedagang-pedagang itu. Coba deh, Ummahat, kalau di praktek ini pasti tutup semua penjual-penjual kue itu. Pasar Ramadan. Nah, apa keistimewaan bulan Ramadan ini, Ummahat? Disebutkan dalam sebuah hadis, keistimewaan bulan Ramadan itu ada 6. Yang pertama, bulan yang diberkahi. Karena banyaknya aktivitas ibadah di dalamnya. Yang kedua, 6. Ada 6 keistimewaan bulan Ramadan. Yang pertama apa tadi? Bulan yang diberkahi. Diberkahi bukan karena banyaknya kue, Mat. Diberkahi karena apa? Banyaknya aktivitas ibadah di dalamnya. Seluruh rukun Islam dijalankan. Kecuali haji. Haji pun diganti dengan umroh di bulan Ramadan setara pahala haji. Paham? Ini yang pertama. Yang kedua, diwajibkan puasa. Dan ini tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lainnya. Yang ketiga, dibuka pintu-pintu surga di bulan Ramadan yang jumlahnya ada 8 itu. Ini kesempatan besar untuk meraih surga Allah dengan ibadah. Pintu-pintu neraka ditutup yang jumlahnya ada 7. Itu ditutup agar apa? Tidak memudahkan mereka masuk ke neraka. Kemudian yang kelima, wa tughallu fihi syayatin. Syaitan-syaitan besar dibelenggu agar memudahkan orang itu menjalankan aktivitas ibadah. Coba lihat, Ummahat, di bulan Ramadan nanti itu banyak sekali wajah-wajah yang hadir kan, yang enggak pernah kita lihat hadir di masjid di luar bulan Ramadan, tidak pernah baca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Ketika Ramadan begitu rajinnya apa? Ibadah. Karena apa, Ummahat? Setan-setan besar dibelenggu yang menghalang-halangi kita apa? Ibadah. Tapi korin kita itu tetap membisikin kita keburukan. Kemudian yang keenam adalah fihi lailatun khairum min alfi syahr.
Di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan ini tidak didapati di bulan-bulan yang lain ummahat. 6 hal ini. Inilah yang menjadi keistimewaan bulan Ramadan. Maka kesempatan bagi kita yang insya Allah nanti semoga dipertemukan dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, bisa kita aktivitas, maksimalkan ibadah di dalamnya. Alladzi unzila fihil Qur'an, yang dimana di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran Al-Karim. Maka Rasulullah memanfaatkan tadarus. Tadarus itu membaca Al-Quran bersama Jibril. Setiap hari Jibril turun untuk menyimaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita luangkan waktu. Kalau kebiasaan kita main di media sosial, HP saja pegangannya terus, coba Al-Quran yang sudah berdebu itu karena jarang disentuh, coba dibersihkan lagi, dibuka-buka lagi, dibaca gitu. Kurangin nonton film Koreanya, kurangin aktivitas yang tidak bermanfaat, fokus ibadah. Semoga saja kita mendapatkan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam Al-Quran itu ada bayinat, penjelasan, petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Coba ummahat, kalau sekiranya kita mencukupkan dengan Al-Quran terus dibarengi dengan hadis, maka cukup 2 hal ini untuk kita jadikan sumber dalam mengambil akidah, fikih, akhlak, muamalah dan yang lainnya. Cuma karena kurang dekatnya kita dengan Al-Quran, akhirnya kita beralih kepada hal-hal yang lain. Jadi Al-Quran itu ummahat tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Apakah itu yang berkaitan dengan hablum minallah ataukah hablum minannas. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian menyaksikan syahr. Syahr di sini adalah hilal, tanggal 1 Mahat. Nah, perlu kita jelaskan dulu ini bahwa penentuan awal bulan Ramadan atau awal bulan-bulan di dalam Hijriah itu Mahat ada 4 cara. Cara yang pertama melihat hilal. Melihat hilal. Kapan kita melihat hilal ini Mahat? Di tanggal 29 Sya'ban. Di sore hari, pas tenggelamnya matahari. Nah, insya Allah nanti ummahat, hari Jumat tanggal 28 Februari itu bertepatan ummahat? Tanggal 29 Sya'ban. Karena hari Jumat kemarin itu Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Nah, 29-nya nanti itu di hari Jumat 2 pekan lagi ya. 2 pekan lagi. Nah, nanti di sore hari Jumat itu kita ke pantai, tapi kita warga Balikpapan sulit ummahat melihat hilal ini. Kenapa? Terhalangi IKN. Terhalangi IKN. Jadi sulit warga Balikpapan. Yang bisa warga Banjar sana atau Makassar, yang itu melihat langsung tenggelamnya matahari. Nah, ketika nanti matahari tenggelam ummahat, itu pasti setelahnya akan muncul hilal tanggal 1. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihatnya. Juga ayat ini Allah memerintahkan melihat hilal. Berarti ummahat? Hilal itu pasti kelihatan. Pasti kelihatan.
hilal itu kelihatannya ummahat pasti nanti setelah apa? Matahari tenggelam. Kenapa? Karena qamar atau bulan itu dia meminjam cahaya dari matahari. Dia tidak punya cahaya sendiri. Paham? Ini disebut dengan apa? Nur. Kalau matahari itu disebut dengan dia. Wa ja'ala syamsa diya'a wa ja'alal qamara nura. Jadi kalau cahaya pinjaman itu disebut dengan apa? Nur. Kalau cahaya asli disebut apa ummahat? Dia. Ummahat kalau ada yang cantik alami namanya apa? Dia. Tapi kalau ada cantiknya itu dari skincare, tepung besar, beras dan yang lainnya, ini namanya apa? Nur. Paham? Nur dia meminjam cahaya dari apa? Kosmetik. Paham ummahat? Kok wajahnya bercahaya? Iya, itu kan kosmetik. Ini namanya apa? Nurun. Jadi bulan itu meminjam cahaya dari apa? Dari matahari. Makanya cahayanya muncul ketika apa? Matahari tenggelam. Enggak ada istilah ummahat hilal itu kelihatan sebelum apa? Matahari tenggelam. Nah sekarang taruhlah kita yang melihat hilal, kelihatan nih. Terus kita sampaikan kepada pemimpin, lantas pemimpin enggak mau mendengar. Maka apa yang kita lakukan? Kita puasa sendiri aja. Enggak usah ngajak-ngajakin orang. Karena ini membuat perpecahan. Membuat perselisihan di tengah kaum muslimin. Cara yang kedua ummahat adalah ikmalu Sya'ban salasin. Menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Jadi sore Jumatnya tadi enggak kelihatan ummahat. Berarti hari puasanya kita kapan? Hari Ahadnya. Karena Sabtunya masih apa? Sya'ban kan? 30 Sya'ban. Nah, jadi digenapkan dulu Sya'bannya 30. Karena Hijriyah itu bulan-bulan Hijriyah ummahat maksimalnya 30. Enggak ada 31-nya. Dan tidak ada pula 28-nya. Nah, ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, Sya'bannya itu dipersempit. Dipersempit menjadi 29 aja ummahat. Sore harinya enggak kelihatan hilal, maka puasanya besok, hari Sabtunya. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda faqdurulah. Qadar di dalam Al-Quran ummahat itu maknanya dipersempit. Allah berfirman di surah Al-Fajr itu ayat 16, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun orang yang diuji dengan dipersempit rezekinya, maka Sya'bannya apa ummahat? Kita persempit menjadi 29. Karena tanggalan dalam bulan Hijriah itu berkisar antara 29 atau 30. Dari mana kita ketahui ini? Ketika Rasulullah mengilah istri-istrinya. Mengilah itu bersumpah enggak mau mendekati mereka. Akhirnya Rasulullah berdiam di atas lantai 2 gitu. Di hari ke-29 Rasulullah turun. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, belum cukup ini sebulan?" Antas Rasulullah menjelaskan bahwa bulan itu 29 atau 30. Ini cara yang ketiga ummahat. Cara yang keempat adalah tunggu pengumuman pemerintah. Karena puasa itu adalah puasa yang dimana seluruh kaum muslimin berpuasa. Istilahnya apa? Ibadah jama'i. Alhamdulillah di negara kita ada namanya sidang isbat. Kita nunggu informasi dari pemimpin, dalam hal ini Kementerian Agama, nanti yang memberitahukan. Paham? Kalau puasanya hari Sabtu atau hari Minggu. Sementara Muhammadiyah sudah menetapkan jauh-jauh di hari apa ummahat? Tanggal 1 ya, hari Sabtu ya.
Hah? Kenapa? Karena Muhammadiyah ini pakai hisab, yang itu tidak ada di dalam syariat kita cara penentuan seperti ini. Jadi jauh-jauh mereka sudah hisab, sudah hitung. Paham? Jadi hisab ini adalah cara yang baru dalam penentuan bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya. Nah, lantas gimana? Apakah kita boleh mengikuti Saudi saja atau sesuai dengan apa yang di negara kita? Iya. Kita ngikuti apa yang ada di negara kita. Karena Saudi dengan kita matlaknya berbeda. Tempat melihat hilalnya berbeda. Nah, adapun negara-negara teluk yang ada di sekitaran Saudi seperti Yaman, Oman, Emirat, Qatar, Bahrain, Kuwait itu, mereka nunggu dari Saudi saja. Kalau Saudi mengatakan puasa, puasa mereka. Jadi mereka nggak sibuk sidang isbat lagi. Paham? Kita warga Indonesia yang jauh, matlaknya berbeda, Asia Tenggara gitu, maka nggak boleh ngikuti Saudi Arabia. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Ini sudah kita jelaskan di ayat sebelumnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Perhatikan Umahat, ini kabar gembira dari Allah bahwa puasa itu kemudahan dari Allah. Bukanlah kesulitan yang Allah inginkan bagi kita. Dari sisi kesehatan luar biasa, pencernaan kita diatur, dikontrol. Di 11 bulan sebelumnya itu dibebaskan makan sepuasnya. Tapi dikontrol makannya di saat bulan Ramadan. Walitukmilul iddah, agar kalian menyempurnakan bilangan. Walitukabbirullah, agar kalian bertakbir. Setelah Setelah selesai Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah dan seterusnya. Itu sebagai bentuk apa Umahat? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur dengan selesainya bulan Ramadan, kemudian muncul Idul Fitri, yang itu kita suarakan dengan takbir yang dikumandangkan di sana sini. Ini Umahat 3 ayat yang kita bisa jelaskan pada kesempatan ini. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita masih ada satu pertemuan lagi Umahat ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.